Di sebuah desa kecil di pedalaman Afrika, seorang anak laki-laki dikenal karena kenakalannya yang sering membuat masalah. Suatu hari, dalam kekeliruannya, ia menghancurkan sebuah pura Hindu, menciptakan konflik yang semakin memperdalam perpecahan di desanya. Namun, apakah perbuatannya itu benar-benar sebuah kesalahan atau justru awal dari perjalanan besar yang akan mengubah hidupnya dan desanya selamanya? Melarikan diri ke kota besar di Afrika, ia bertemu dengan seorang ulama bijaksana yang mengajarinya makna sejati dari perdamaian, toleransi, dan pengertian antaragama. Didorong oleh rasa bersalah dan keinginan untuk memperbaiki kesalahan masa lalu, ia memutuskan untuk kembali ke desanya dan menghadapi masa lalunya. Kini, dengan hati yang lebih bijaksana dan semangat baru, Satria berusaha membangun sesuatu yang lebih besar dari sekadar bangunan, sebuah jembatan perdamaian antaragama di tempat yang dulu penuh kebencian. Akankah ia berhasil menyatukan kembali hati-hati yang terpecah? Atau apakah ia akan menemui kegagalan dalam misi berat ini? Ikuti perjalanan ia dalam mencari kedamaian yang lebih dari sekadar kata, tapi sebuah tindakan nyata yang dapat mengubah dunia. Setelah beberapa tahun tinggal di kota besar di Afrika, Satria mulai berubah. Keberadaannya di bawah bimbingan Abdullah, seorang ulama yang bijaksana, membuka matanya tentang banyak hal. Satria bukan hanya belajar tentang Islam, tetapi juga mulai memahami esensi dari perdamaian, toleransi, dan kemanusiaan yang lebih luas. Abdullah mengajarkan bahwa keberagaman adalah rahmat dan bahwa setiap agama mengajarkan prinsip dasar yang sama untuk saling menghormati dan mencintai sesama. Pada awalnya Satria merasa canggung dan terasing. Ia merasa seperti seorang anak kecil yang masih banyak kekurangan dalam pemahamannya dan sering merasa bahwa dirinya terlalu muda untuk memahami hal-hal besar seperti ini. Namun, Abdullah selalu sabar memberikan contoh hidup yang baik dan memperkenalkan Satria pada berbagai pemikiran dari tokoh-tokoh besar dalam sejarah, baik dari dunia Islam maupun dari agama-agama lainnya. Satria mulai menyadari bahwa pemahaman tentang agama bukanlah sesuatu yang dogmatis, melainkan sesuatu yang harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Satria juga mulai terlibat lebih dalam kehidupan masyarakat. Ia membantu membangun masjid-masjid kecil yang menjadi tempat ibadah bagi umat Muslim di sekitar kota. Bukan hanya masjid, tetapi Satria juga ikut serta dalam pembangunan ruang-ruang ibadah bagi penganut agama lain, seperti gereja dan kuil Hindu. Ia bekerja bersama masyarakat dari berbagai latar belakang agama dan budaya, belajar tentang bagaimana kerjasama dan penghargaan terhadap perbedaan bisa menciptakan kedamaian yang sejati. Dengan pengalaman ini, Satria mulai mengembangkan keterampilan praktis seperti konstruksi bangunan, manajemen proyek, dan pemecahan masalah dalam komunitas. Ia belajar bahwa membangun tidak hanya sebatas fisik, tetapi juga hubungan antara manusia. Setiap batu yang ia letakkan dalam pembangunan masjid adalah simbol dari harapan dan kesatuan yang ingin ia capai untuk dirinya sendiri dan dunia sekitarnya. Meskipun sudah banyak perubahan dalam dirinya, Satria masih merasa ada kekosongan dalam hidupnya. Ia belum merasa sepenuhnya memaafkan dirinya sendiri atas perbuatannya yang lalu. Satria sering bermeditasi dan merenung, berusaha mencari cara untuk menebus kesalahan yang pernah ia buat, terutama tentang penghancuran pura Hindu di desanya. Dalam hatinya, ia tahu bahwa kedamaian sejati tidak hanya berasal dari membangun fisik, tetapi juga dari kemampuan untuk menyembuhkan luka batin, baik miliknya sendiri maupun orang lain. Pada suatu hari, Abdullah mengajaknya berbicara panjang, lebar tentang misi hidupnya. Satria, kata Abdullah, sejati benarnya perjalananmu
bukan hanya untuk mencari kedamaian di luar, tetapi untuk mencapainya dalam dirimu terlebih dahulu. Tindakanmu di masa lalu mungkin salah, tetapi kamu bisa memilih untuk memperbaikinya. Kehidupan adalah tentang bagaimana kita belajar, tumbuh, dan memberi manfaat bagi orang lain. Kata-kata Abdullah menggema dalam benak Satria. Ia tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Dengan tekad baru dan pemahaman yang lebih mendalam tentang agama, perdamaian, dan hidup berdampingan, Satria merasa siap untuk langkah berikutnya. Mungkin saatnya untuk kembali ke desanya, membawa pelajaran dan pengalaman yang telah ia peroleh, serta mengajak orang-orang di sana untuk membuka hati dan pikiran mereka, membangun masa depan yang lebih damai dan harmonis. Setelah bertahun-tahun menjalani kehidupan yang penuh pembelajaran di Afrika, Satria akhirnya merasa saatnya untuk kembali ke desanya. Keputusan ini datang setelah percakapan mendalam dengan Abdullah, yang memberinya pemahaman bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan dan membangun kedamaian, baik di dalam diri mereka sendiri maupun di dalam komunitas mereka. Satria merasa bahwa perjalanan panjangnya telah memberinya banyak wawasan, dan kini waktunya untuk menerapkannya dalam kehidupan nyata di tempat yang pernah ia tinggalkan dengan penuh kebingungan dan rasa bersalah. Sesampainya di desa, Satria disambut dengan mata-mata penuh curiga dan bisikan dari penduduk. Kehadirannya setelah bertahun-tahun menghilang dan perbuatannya yang pernah menghancurkan pura Hindu masih membekas dalam ingatan banyak orang. Banyak yang mengingatnya sebagai anak nakal yang menambah ketegangan di antara kelompok agama yang ada. Namun Satria tak gentar. Ia tahu bahwa kembali ke desa bukanlah untuk mencari penerimaan, tetapi untuk membawa perubahan. Satria memulai dengan berbicara kepada para tetua desa dan kelompok-kelompok agama yang ada. Awalnya, banyak yang menolak kehadirannya, terutama para pemuka agama Hindu yang masih merasa terluka oleh tindakannya. Namun Satria tidak menyerah. Ia berbicara dengan penuh kerendahan hati, meminta maaf atas apa yang telah ia lakukan, dan mengungkapkan bahwa ia telah belajar banyak tentang pentingnya menghormati dan memahami perbedaan. Ia mengingatkan mereka tentang pengalamannya di Afrika, di mana umat dari berbagai agama bisa bekerja sama membangun tempat ibadah dan hidup berdampingan. Satria berbicara tentang nilai-nilai yang ia pelajari, bahwa agama pada dasarnya mengajarkan untuk saling mencintai, mengasihi, dan menjaga kedamaian. Ia mengatakan bahwa kedamaian bukanlah sesuatu yang datang begitu saja, tetapi sesuatu yang harus dibangun dengan tangan dan hati bersama-sama. Perlahan, beberapa orang mulai membuka hati mereka. Mereka mendengar ketulusan dalam kata-kata Satria, yang kini tidak lagi hanya seorang anak nakal, tetapi seorang pemuda yang bijaksana dan penuh semangat untuk membangun kedamaian. Satria bersama beberapa pemuda desa yang telah tumbuh bersama dengannya mulai mengusulkan sebuah proyek besar, membangun tempat ibadah yang bisa digunakan oleh semua agama. Sebuah masjid, gereja, dan pura Hindu yang berdampingan sebagai simbol hidup bersama dalam perbedaan. Meskipun masih ada penolakan dari beberapa pihak, Satria tetap gigih. Ia mengajak kelompok-kelompok pemuda untuk bergabung dalam proyek ini tanpa memandang agama mereka. Bersama-sama, mereka mulai membersihkan lahan, merancang bangunan, dan mengumpulkan bahan-bahan untuk membangun tempat ibadah yang baru. Proyek ini tidak hanya menciptakan ruang fisik, tetapi juga membuka dialog antara agama yang sebelumnya sulit terjalin. Satria tidak hanya membangun dinding-dinding batu, tetapi juga membangun jembatan antara hati-hati yang sebelumnya terpisah oleh perbedaan. Beberapa bulan kemudian, tempat ibadah yang dibangun dengan tangan dan semangat gotong royong itu akhirnya selesai. Sebuah masjid, gereja, dan pura berdiri berdampingan,
menunjukkan bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan yang memperkaya kehidupan. Pada hari peresmian, seluruh desa berkumpul di tempat itu, meskipun awalnya ada keraguan, tetapi akhirnya mereka bisa merasakan kedamaian yang sesungguhnya. Satria berdiri di tengah-tengah mereka, merasa bangga bukan hanya karena bangunan yang telah selesai, tetapi karena ia berhasil membawa desanya satu langkah lebih dekat menuju pemahaman dan penghormatan terhadap sesama. Namun, perjalanan Satria belum selesai. Meskipun ia berhasil membawa perubahan besar di desanya, ia tahu bahwa menciptakan perdamaian sejati adalah sebuah proses yang tak pernah berakhir. Satria terus berusaha menjadi contoh hidup yang mengajarkan bahwa perubahan dimulai dari dalam diri dan bahwa kedamaian yang sejati adalah milik mereka yang berani menghadapi kesalahan, belajar darinya, dan berkomitmen untuk memperbaiki dunia. Di sekitar mereka, ketegangan yang pernah membelah desa kini perlahan mulai memudar. Walaupun masih ada perbedaan pendapat, langkah Satria telah membuka ruang untuk dialog dan pemahaman. Orang-orang yang dulu berseberangan kini belajar untuk saling menghormati dan bekerja sama. Desa yang pernah dilanda kebencian kini berangsur-angsur menjadi tempat yang lebih harmonis. Berkat semangat perubahan yang dibawa oleh seorang anak kecil yang berani untuk bertindak, berubah, dan menyebarkan pesan perdamaian. Satria, yang dulunya dianggap sebagai anak nakal, kini menjadi sosok yang dihormati. Ia tidak hanya membangun tempat ibadah yang menghubungkan berbagai agama, tetapi juga membangun jembatan antara hati-hati yang terluka. Sebagai pemimpin muda, Satria menjadi simbol bahwa meskipun perjalanan hidup dimulai dengan kesalahan, itu bukanlah akhir dari cerita. Dengan tekad, pemahaman, dan kasih sayang, setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbaiki dunia dan membawa kedamaian, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Setelah beberapa tahun berlalu, desa yang dahulu penuh ketegangan kini telah berubah. Kedamaian yang dibawa oleh Satria bukan hanya terlihat dari masjid, gereja, dan pura yang berdiri berdampingan, tetapi juga dari bagaimana orang-orang berinteraksi satu sama lain. Mereka yang dulu saling curiga dan menghindar kini saling menyapa dengan senyuman, berbagi cerita, dan bekerja sama untuk membangun desa mereka. Satria yang kini telah beranjak dewasa menjadi sosok pemimpin yang dihormati. Keberaniannya untuk mengakui kesalahan dan memperbaikinya telah menginspirasi banyak orang, tidak hanya di desa asalnya, tetapi juga di komunitas sekitarnya. Dia tidak hanya dikenal karena keberhasilannya membangun tempat ibadah yang menyatukan agama-agama yang ada, tetapi juga karena perjuangannya untuk menciptakan dunia yang lebih baik melalui tindakan nyata. Suatu hari, saat berdiri di depan tempat ibadah yang telah dibangun bersama, Satria merasa bangga, bukan hanya pada bangunan fisik yang kokoh di hadapannya, tetapi juga pada kedamaian yang telah tumbuh dalam hati setiap orang yang ada di sana. Ia menyadari bahwa meskipun dunia ini penuh dengan perbedaan, kedamaian sejati tidak ditemukan di luar sana, tetapi ada di dalam diri setiap individu yang berani menghadapinya dengan hati yang lapang dan penuh pengertian. Satria tahu bahwa jalan yang ditempuhnya bukanlah jalan yang mudah. Ia pernah salah, tetapi dari kesalahannya itulah ia belajar banyak. Ia belajar bahwa setiap langkah, sekecil apapun, memiliki dampak yang besar. Ia belajar bahwa perubahan tidak datang dengan cepat, namun dengan kesabaran, kerendahan hati, dan niat tulus untuk kebaikan bersama. Di akhir cerita, Satria tidak hanya menemukan kedamaian untuk dirinya sendiri, tetapi juga berhasil membawa kedamaian bagi desanya, membuktikan bahwa perjalanan seorang anak kecil yang dulu penuh keraguan dan kenakalan bisa berujung pada perubahan besar. Desa
yang dulu dipenuhi dengan kebencian kini menjadi simbol dari kekuatan perubahan. Bahwa apapun yang terjadi, kita selalu memiliki pilihan untuk menjadi lebih baik dan menciptakan dunia yang lebih damai.